Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Masih semangat kan? Walaupun hari ini kita sedang berpuasa, tapi kita harus tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahaya Yulia Fajarini dan rekan saya. Saya Siti Nurzaini dan kami akan menampilkan tugas video kelompok kami dengan judul Pembangunan Pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi. Dalam setiap pembangunan pertanian tidak mungkin lepas dari teknologi, sebab teknologi memiliki hubungan yang erat dan tidak lepas dari struktur yang ada dalam masyarakat. Poin yang pertama, peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Menurut Simon Kuznets, sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk. Yang pertama, kontribusi produk. Dalam sistem ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sektor pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dengan sektor non-pertanian. Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestik didominasi oleh produk pertanian dari luar negeri, seperti buah, beras, dan sayuran hingga daging. Dari sisi keterkaitan produksi, industri kelapa sawit dan rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena bahan baku dijual ke luar negeri dengan harga yang mahal. Yang kedua, kontribusi pasar. Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestik untuk produk non-pertanian seperti pengeluaran petani, untuk produk industri seperti pupuk, pestisida, dan lain-lain. Keberhasilan kontribusi dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian tergantung pada pengaruh keterbukaan ekonomi, membuat pasar sektor non-pertanian tidak hanya diisi dengan produk domestik, tetapi juga impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin kebutuhan dan tinggi permintaan produk industri non-pertanian. Yang ketiga, kontribusi faktor produksi. Faktor produksi yang dapat dialihkan dari sektor pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian, tenaga kerja, dan modal. Banyak orang memperkirakan bahwa dengan laju pertumbuhan produk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara lahan-lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan pertanian semakin sempit, maka pada suatu saat dunia akan mengalami krisis pangan. Yang keempat, kontribusi devisa. Pertanian juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau pengurangan tingkat ketergantungan negara terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas Indonesia cukup bervariasi, mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Poin yang kedua yaitu pola pembangunan pertanian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sektor pertanian yang bertumpu pada potensi sumber daya alam banyak mengalami perusakan sehingga ketersediaan dan kualitas sumber daya alam semakin menurun. Akibatnya, hampir 4 dasawarsa pembangunan berlangsung. Kondisi pertanian nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan, berkurangnya daya dukung lingkungan, meningkatnya konversi lahan pertanian produktif, meluasnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menurunnya nilai tukar penghasilan dan kesejahteraan petani, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan, dan yang terakhir terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Masalah tersebut muncul karena pembangunan selama ini cenderung bias pada pemajuan pertumbuhan produksi, serta peran pemerintah dan swasta sangat dominan. Masyarakat petani hanya berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Sektor pertanian juga tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi sebagai penyangga untuk menyukseskan industrialisasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebagai penyangga, sektor pertanian berperan untuk mendongkrak produksi pangan dalam negeri secara cepat dan tidak beresiko secara politik. Secara tertulis, Indonesia telah menganut konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini dimuat dalam Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 33, bahwa perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis sebagai salah satu sistem dan agribisnis sebagai suatu usaha atau perusahaan. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dan kemitraan usaha memberikan beberapa manfaat sekaligus, yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya pada satu titik waktu dan lintas generasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk-produk pertanian karena adanya keterpaduan produk berdasarkan ketertarikan permintaan, meningkatkan efisiensi masing-masing subsistem agribisnis dan harmonisasi keterkaitan antar subsistem melalui keterpaduan antar pelaku. Terbangunnya kemitraan usaha agribisnis yang saling membutuhkan, berkuat dan menguntungkan. Adanya kesinambungan usaha yang menjamin stabilitas dan kontinuitas pendapatan seluruh pelaku agribisnis. Menurut Sanim tahun 2006, pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan ekonomi atau efisiensi dan pertumbuhan, tujuan sosial atau kepemilikan atau keadilan, dan tujuan ekologi atau kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terwujud bila 3 tujuan pembangunan tersebut tercapai. Efisiensi dan pertumbuhan sektor pertanian dapat dipacu melalui pertumbuhan produksi dan pendapatan petani, pembentukan modal, dan peningkatan daya saing. Pemerataan kepemilikan sumber daya dapat ditempuh melalui meningkatkan akses dan kontrol masyarakat petani ke sumber daya pertanian, modal, teknologi, kesejahteraan sosial, dan ketentraman. Kelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem usaha tani ramah lingkungan, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak negatif eksternal, serta mendorong dampak positif eksternal dalam proses pembangunan. Poin yang ketiga, strategi pembangunan pertanian. Untuk meningkatkan potensi pertanian Indonesia untuk masa depan, membutuhkan beberapa strategi pokok, antara lain meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan memfokuskan pada kegiatan penelitian unggulan secara optimal, menajamkan skala prioritas, serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan program antar kementerian dan institusi lain, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan pengguna, membuat kebijakan pertanian yang berpihak kepada rakyat, meningkatkan relevansi, kualitas, nilai tambah ilmiah, dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, meningkatkan kerjasama penelitian dan komersialisasinya dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta, meningkatkan akselerasi diseminasi serta mekanisme umpan balik inovasi pertanian lewat teknologi dan sarana penanganan pasca panen yang mampu menjaga keawetan produk. Poin yang keempat, keterkaitan sektor pertanian dengan industri manufaktur. Ada berbagai teori yang menjelaskan bagaimana keterkaitan antar sektor mempengaruhi perekonomian suatu negara. Keterkaitan ke belakang atau backward linkages dan keterkaitan ke depan atau forward linkages merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor dengan sektor lain dalam perekonomian. Keterkaitan ke belakang menunjukkan hubungan keterkaitan antar sektor dalam pembelian terhadap total pembelian input yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan keterkaitan ke depan menunjukkan hubungan keterkaitan antara sektor dalam penjualan terhadap total penjualan output yang dihasilkannya. Keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lain dapat terjadi paling lambat melalui 4 media, yaitu yang pertama, keterkaitan produk. Penggunaan produk dari sektor pertanian dapat digunakan oleh sektor lain sebagai bahan baku sektor tersebut. Misalnya, sektor industri pengolahan minuman yang mengolah bahan dasar jeruk dari sektor pertanian untuk dijadikan produk akhir berupa sirup. Yang kedua, keterkaitan konsumsi. Suatu masyarakat mempunyai nilai selera yang tinggi terhadap suatu produk pertanian, misalnya buah durian,
dan adanya olahan dari suatu industri yang mengolah buah durian tersebut menjadi produk baru berupa permen rasa durian, menyebabkan permen durian laku di pasaran. Industri pengolahan mengambil keuntungan dengan menciptakan produk baru dari produk dasar durian yang sebelumnya memiliki rasa yang tinggi di suatu masyarakat, sehingga keterkaitan konsumsi durian oleh masyarakat menyebabkan meningkatnya konsumsi permen durian yang dihasilkan suatu industri. Yang ketiga, keterkaitan investasi. Pendapatan yang besar ketika sektor pertanian mengalami peningkatan produksi dapat digunakan sebagai modal. Modal ini digunakan untuk tujuan investasi ke sektor non-pertanian. Contohnya, ketika subsektor tanaman pangan meningkat dan menghasilkan pendapatan, pendapatan tersebut digunakan sebagai modal untuk berinvestasi ke sektor perdagangan. Investasi ke sektor perdagangan ini dipilih karena sektor ini dapat berperan sebagai tempat penyalur maupun pemasaran produk-produk tanaman pangan tersebut, sehingga keterkaitan sektor pertanian terhadap sektor perdagangan dapat dikaitkan melalui media investasi. Yang keempat, keterkaitan fiskal. Pajak yang ditarik dari sektor pertanian dapat digunakan membiayai investasi atau pelayanan pemerintahan seperti contoh pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan raya untuk menghubungkan daerah perdesaan tempat di mana sektor pertanian melaksanakan aktivitasnya ke daerah perkotaan tempat di mana produk pertanian tersebut dipasarkan, sehingga menyebabkan alur distribusi produk pertanian lancar. Dengan keadaan seperti itu, sektor perhubungan dan pengangkutan dapat berkembang seiring kebutuhan pelayanan pengangkutan produk pertanian, sehingga keterkaitan antar sektor pertanian terhadap sektor pengangkutan, mulai media keterkaitan fiskal dari pembangunan jalan raya tersebut dapat terjadi. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim hingga konflik Rusia-Ukraina. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia karena kuatnya sektor pertanian di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani atau NTP, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani selama periode Januari hingga Maret 2022, terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2022, NTP tercatat sebesar 109,29 atau naik 0,42% dibanding NTP bulan Februari 2022. Peningkatan juga dialami nilai tukar usaha petani atau NTUP yang pada Maret 2022 tercatat sebesar 109,25%, naik 0,67% dibanding NTUP bulan Februari 2022. Tidak hanya itu, produksi beras pun tercatat cukup tinggi selama 3 tahun terakhir, dengan capaian total sebesar 31,31 juta ton pada tahun 2019, 31,36 juta ton pada tahun 2020, dan 31,33 juta ton di tahun 2021. Capaian tersebut pun sukses menahan impor beras. Saatnya di saat turbulensi dengan climate change, cuaca yang ekstrim di seluruh dunia yang terjadi, di saat itu menurut saya, menurut harapan juga Presiden, kita bisa jumping yang mempersiapkan kesiapan yang luar biasa di pertanian kita. Kita memiliki alam yang cukup. Untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan, maka Indonesia sudah harus menyiapkan strateginya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk bertahan. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022, antara Kementerian Pertanian dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern, serta gerakan 3 kali ekspor. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi areal tanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai di sejumlah daerah defisit. Dan untuk mencapai hal itu, kegiatan pencegahan alih fungsi lahan dimasukkan dalam strategi ini. Tahun 2022, Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, di antaranya ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum. Pada
Badan Pangan Nasional resmi mematok harga baru gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah. Harga baru yang mulai berlaku sejak 11 Maret 2023 itu naik sekitar Rp800 hingga Rp2.000 dari HPP sebelumnya yang diatur Permendak nomor 24 tahun 2020. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 62 tahun 2023, harga gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram, naik Rp800 dari HPP 2020 sebesar Rp4.200 per kilo. Sementara gabah kering giling di penggilingan naik dari Rp4.250 menjadi Rp6.200 per kilo. Demikian pula harga gabah kering giling di gudang Bulog naik dari Rp5.250 menjadi Rp6.300 per kilogram. Sementara beras di gudang Bulog dipatok pada harga Rp9.950 per kilo, naik dari HPP yang diatur Permendak 24 tahun 2020 sebesar Rp8.300 per kilogram. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah mempertimbangkan kenaikan ongkos produksi petani sehingga harga gabah perlu dinaikkan. Komponen produksi yang dipertimbangkan antara lain sewa lahan, pupuk, dan bibit. Presiden berharap semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan baru yang dibuat pemerintah. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya. Sudah ketemu. Nanti Badan Pangan yang akan mengumumkan. Sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk menyerap hasil panen petani sebesar 2,19 juta ton dengan target pemenuhan 70% pada panen raya sampai Mei 2023. Penugasan tersebut diikuti instruksi Presiden kepada Badan Pangan Nasional untuk menghitung ulang harga gabah maupun beras yang diserap agar berada di posisi yang wajar sehingga memberi manfaat yang seimbang kepada petani, pedagang, maupun konsumen. Tim Liputan Media Group Network.